Halo guys, welcome back to Bimbel Pabilchan. Pada video kali ini kita akan coba membahas hukum berikutnya berhubungan sama fluidastatis guys, yaitu adalah hukum Pascal yang tentunya ditemukan oleh Blaise Pascal. Kita akan coba lihat untuk yang pertama bunyi hukum dari hukum Pascal mengatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Jadi misalkan di sini saya punya orang di sini. Ada orang berusaha mendorong suatu luasan ini, guys. Oke, dia memberikan gaya sebesar F. Oke, pada luasan A yang di sini. Kemudian dia akan memberikan tekanan senilai P. Nah, P ini itu akan diteruskan ke segala arah oleh fluida di dalamnya, yaitu adalah kalau di sini saya coba pakai contoh air, diteruskan sampai kepada ujung kanan ini sama besar. Oke, sehingga dia akan menghasilkan suatu gaya tertentu sebesar F. Saya ini F1, ini akan keluar dengan F2 pada luasan yang baru di sini A. Ini A1, ini A2. Nah, uniknya pada hukum Pascal, kita lihat dulu pada rumusnya ya. Tekanannya itu diteruskan ke segala arah sama besar. Berarti saya punya tekanan pada luasan pertama akan sama dengan tekanan pada luasan kedua. Ini P1, ini P2. Sehingga rumusnya adalah untuk hukum Pascal, rumusnya itu adalah P1 sama dengan P2 guys. Oke. Dan kita tahu rumus tekanan itu secara umum adalah gaya dibagi luas. Ini adalah F1, ini adalah A1, sama dengan ini adalah F2, ini adalah A2. Nah, sehingga kita punya rumus untuk hukum Pascal, rumusnya ini adalah rumus perbandingan guys ya. Dimana F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, uniknya adalah kalau misalkan saya ambil contoh angka ya guys ya. Di sini saya coba kasih angka. Di sini F1-nya ini contoh ya. Contohnya F1-nya ini bernilai 1 Newton. A1-nya kita ambil yang gampang aja ya, misalnya 1 meter persegi. Terus di sini saya punya A2, kamu lihat A2-nya itu lebih besar daripada A1, misalkan 3 meter persegi. Nah, F2 ini itu akan bernilai berapa? Kita akan coba hitung menggunakan hukum Pascal. Nah, tinggal dibandingkan saja F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya 1, A1-nya 1, F2-nya kita cari, A2-nya adalah 3. Kita dapatkan F2-nya adalah 3 Newton. Nah, uniknya di sini guys. Oke, kamu lihat hasilnya di sini. Oke. Nah, hasilnya itu adalah 3 Newton. Itu berada pada luasan yang besar. Oke, saya kasih F1-nya cuma 1 Newton pada luasan yang kecil, tapi ketika sampai di luasan yang besar, saya akan menghasilkan gaya yang lebih besar. Dari 1 Newton jadi 3 Newton. Nah, ini adalah keuntungan mekanis yang biasa dipakai oleh beberapa mekanik. Kita lihat aplikasinya guys. Nah, ini adalah aplikasi dari hukum Pascal. Yang pertama di sini saya punya dongkrak hidrolik. Oke, saya coba tulis di sini. Dongkrak hidrolik. Dan yang kedua adalah rem hidrolik. Nah, untuk dongkrak hidrolik itu prinsipnya sangat sederhana. Sama seperti tadi guys, kamu coba berikan gaya F kecil aja pada luasan A di sini, maka tekanan kamu akan diteruskan oleh si fluida ini di dalamnya ini. Maka ketika dia menemui A yang besar, itu dia akan menghasilkan gaya yang jauh lebih besar. Karena tekanannya diteruskan sama besar. Ya, sama seperti contoh tadi. Nah, untuk rem hidrolik juga sama. Kamu menekan pedal, nanti tekanan yang kamu berikan akan diteruskan, kemudian digunakan untuk menghentikan ban yang di sini. Nah, kita coba lihat pengerjaan contoh soalnya guys. Di sini saya punya contoh soal untuk hukum Pascal. Kita coba tulis diketahuinya dulu guys ya. Oke, diketahui
sebuah dongkrak hidrolik memiliki penghisap kecil. Oke, berdiameter 6 cm. Kita tulis diameter itu lambangnya adalah D ya. Berarti diameter untuk yang kecil kita lambangkan 1 ya. Jadi D1 itu adalah 6 cm. Penghisap besar kita simbolkan D2. Jadi 1 yang kecil, 2 yang besar. Itu adalah 30 cm. Bila penghisap kecil, oke, yang 1 yang kecil ya, berarti gayanya ini yang diberikan itu adalah F1 yang kecil, itu adalah 400 Newton. Pertanyaannya, berapakah gaya yang dihasilkan pada penghisap besar atau F2? 1 kecil, 2 besar. Kalau mau digambarkan kira-kira seperti ini guys. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini F1 kamu tekan, luasan 1 di sini, nanti tekanannya akan nyampe di luasan yang besar. Nah, nanti kamu cari F2-nya berapa. Nah, sesuai dengan hukum Pascal, kita pakai hukum Pascal bahwa tekanannya sama pada kedua penghisapnya. Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, tapi kita nggak tahu guys untuk luasnya. Kita cuma tahu gayanya. F1 kan 400. F2 kita cari. Tapi A1 gimana? Nah, diameter. Oh, diameter itu adalah lingkaran. Berarti kita pakai A-nya itu luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu rumusnya adalah PR kuadrat. Ya kan? Berarti ini PR1 kuadrat karena punya si A1. Yang ini PR2 kuadrat karena punya si 2. Setelah itu kita coret pi-nya, perbandingan sama. Tinggal kita masukkan saja. 400 per D1-nya 6 cm. Berarti jari-jarinya adalah setengah diameter. Berarti 6 dibagi 2 ya. Jadi R1 itu adalah D1 dibagi 2. Diameter dibagi 2. Jadinya 3 cm. Kita masukkan 3 kuadrat. F2 per R2-nya. Kita hitung menggunakan rumus R2 sama dengan D2 per 2. Yaitu adalah 15 cm. Kita masukkan 15 cm. Nah, kita tinggal hitung ya. Di sini kita punya 400 per 3 kuadrat dikali 15 kuadrat. Kita kalikan kedua ruas dengan 15 kuadrat. Sama dengan yang kanan sisa F2. Karena dicoret sama 15 kuadrat yang di bawah. Nah, kita hitung. Kita zoom out dulu. Oke. Gimana cara hitungnya? Jangan dihitung satu-satu ya. Kita coba sederhanakan kalau bisa. Jadi F2 sama dengan 400 per 3 kuadrat. 3 kali 3 dikali 15 kuadrat, 15 kali 15. Nah, ini kita bisa sederhanakan guys. Jadinya adalah 3 sama 15 jadi 5. 3 sama 15 jadi 5. Jadi sisanya tinggal 400 dikali 25. Nah, ini lebih gampang. Hasilnya adalah 10.000 Newton. Kamu lihat guys ya. Kamu hanya butuh 400 Newton, maka akan dihasilkan 10.000 Newton. Ini adalah inputnya. Kamu berikan ke penghisap kecil, dan outputnya itu akan besar sekali. Nah, ini adalah manfaat dari hukum Pascal. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.